Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Dinasti Pudang Binuriang, yang pada kesempatan hari ini diberikan amanah untuk memberikan MTE Stase Gerontik. Nah, di dalam MTE Stase Gerontik ini kita akan sharing terkait dengan dua bab atau dua pembelajaran. Yang pertama konsep Birrul Waladin, dan yang kedua permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh orang tua menurut Islam. Jadi nanti setelah MTE ini harapannya teman-teman yang akan atau bersiap untuk melaksanakan Stase Gerontik lebih siap bagaimana proses Birrul Waladin ini, dan ini tentunya mengingatkan pada diri saya pribadi supaya dapat menerapkan Birrul Waladin ini kepada orang tua, ya. Baik, yang pertama, apa sih itu Birrul Waladin? Nah, Birrul Waladin ini terdiri dari dua kata. Yang pertama albir, ya, maknanya kebaikan atau baik akhlaknya. Kemudian ada al-walidin, yang maksudnya adalah kedua orang tua kandung. Ya, orang tua kandung itu siapa? Ya, ibu kita yang melahirkan dan ayah kita. Ya, ayah kandung kita yang kalau dilihat secara genetik, DNA-nya identik dengan kita, gitu ya. Nah, Birrul Waladin ini artinya juga kita mentaati kedua orang tua kita, ya. Nah, di dalam Birrul Waladin ini kita harus mentaati kedua orang tua kita, dan kita diminta untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, berbuat baik, selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Ya. Kemudian ada akhlak yang mengharuskan orang-orang yang lebih muda seperti kita ini untuk selalu menghargai, menghormati orang yang lebih tua, siapapun itu. Guru kita, tetangga kita, om kita, pakde kita, semuanya teman kita mungkin yang lebih tua dari kita. Baik dari segi umur, biasanya kita lihat umurnya, hitung tahun, hitung bulan, hitung hari, hitung jam, bahkan hitung detik pun kalau dia lebih tua dari kita wajib untuk menghargai dan menghormati. Begitu juga orang yang lebih tua umurnya dari kita, mempunyai kewajiban juga untuk menyayangi yang lebih muda. Ya, nah ini jadinya hubungannya timbal balik, saling menyayangi. Dan tentunya konsep Birrul Waladin ini tadi sudah saya sebutkan, kita harus berbakti, kita harus taat kepada orang tua kita. Dan ternyata menurut Islam ini, kita berbakti, kita taat kepada orang tua ini ternyata hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Ya, jadi di situ kita diharuskan fardu ain ini ya, diharuskan menghormati kedua orang tua kita. Jangan sampai kita tidak menghormati. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam Birrul Waladin ini ada beberapa dasar hukum. Dasar hukumnya dari mana sih, Pak? Ya, kita ambilkan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, tentunya ini ayat-ayat dalam Al-Quran ya berarti langsung perintah dari Allah. Yang pertama ada di surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Nah, ini di An-Nisa dijelaskan. Kemudian ada lagi di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, ini sering kita dengar ya. Kita tidak boleh sekali-kali mengatakan misalkan
diminta tolong, "Nak, tolong dong ambilin pisau di dapur, nih ibu baru repot." "Ah, ibu nu merintah-merintah terus, ambil sendiri kan bisa." Nah, ini kita tidak boleh mengatakan seperti itu ya. Mengatakan, "Ah, ibu ini, ah ibu ini, ah bapak ini minta tolong terus, minta tolong." Apalagi sampai membentak. Ya, membentak dengan perkataan yang tidak mengenakan, yang menyakiti hati. Kita dilarang untuk mengatakan itu. Nah, yang paling baik apa? Ya perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, perkataan yang sopan, ya, penuh hormat. Ya, jadi perkataan-perkataan yang baik, yang menyenangkan, yang menyejukkan hati kedua orang tua kita, itu yang diminta. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka dengan penuh kesayangan dan ya, dengan penuh kesayangan. Dan kita tentunya sering sekali berdoa kepada orang tua kita gitu ya, dan ini doanya itu juga terkandung dalam surat Al-Isra ini ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di dalam doa ini kita memohon kepada Allah supaya orang tua kita diampuni dosa-dosanya dan selalu diberikan kasih sayang seperti ketika orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil ya. Ketika kita nangis, kita ditenangkan oleh orang tua kita. Ketika kita meminta sesuatu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, orang tua kita menyanggupi hal itu. Ketika kita masih bayi, tengah malam belum bisa pipis di celana itu ya. Orang tua kita bangun untuk menggantikan celana kita. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sebagai orang tua ketika melakukan itu gitu ya. Nah, dasar hukum yang lain apalagi, Pak? Nah, yang selanjutnya ada di surat Al-Luqman. Nah, di surat Al-Luqman ini juga mempertegas bagaimana manusia itu diminta untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ya, karena ibu ini ditambahkan di sini di surat Al-Luqman, ibu ini yang telah mengandung dalam keadaan yang lemah dan bertambah ketika umur kehamilannya semakin tua. Dan setelah hamil, melahirkan, kemudian menyusui selama 2 tahun. Ini adalah proses yang luar biasa. Ketika ibu hamil, ibu kalian bekerja, kalian dibawa kemana-mana. Ibu masak juga dibawa. Ibu baru nyapu dibawa. Ya, selama ada di dalam kandungan. Dan terkadang ketika bayinya aktif atau janinnya aktif itu kadang nendang, kadang bergerak. Nah, itu kadang membuat seorang ibu itu juga merasa kepayahan gitu ya. Payah, jadi kadang merasa kesakitan juga dengan pergerakan-pergerakan itu. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka senang sekali dengan gerakan-gerakan dari janinnya itu. Luar biasa gitu ya. Dan setelah cukup umurnya 9 bulan kemudian melahirkan. Nah, di proses melahirkan ini tentunya luar biasa ya, karena taruhannya adalah nyawa. Taruhannya nyawa. Bisa jadi teman-teman mungkin sudah paham gitu ya. Bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi shock dan lain sebagainya. Taruhannya nyawa, tidak main-main. Setelah melahirkan masih harus menyusui. Nah, menyusui kalau dari referensi kesehatan 6 bulan disebut sebagai ASI eksklusif. Tapi kalau di surat Al-Luqman ini sampai 2 tahun. Luar biasa gitu ya. Ibu memberikan sumber gizi yang paling utama. ASI itu adalah sumber gizi yang paling utama untuk bayi. Luar biasa diberikannya itu. Ya, diberikan itu tanpa ada rasa lelah, ya, sewaktu-waktu tersedia gitu ya. Luar biasa pengorbanannya seorang ibu ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, dasar hukum yang selanjutnya adalah di surat Al-An'am 151. Ya, katakanlah, malah kubacakan apa yang telah diharamkan kepada kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan dia dan berbuat baiklah kepada orang tua. Lagi-lagi berbuat baik kepada orang tua. Ya, berbuat baik.
pada orang tua. Bahkan disebutkan dalam salah satu sunnah Rasul gitu ya, keridhaan Allah gitu ya. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua kita. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua kita. Ya, jadi kalau kita mau melaksanakan sesuatu, kita minta doa restu dari orang tua kita. Kita mohon didoakan supaya hajat kita, keinginan kita itu diridhoi oleh orang tua kita. Ya, insya Allah dengan orang tua meridhoi, orang tua kita mendoakan, insya Allah Allah juga akan mendoakan hal yang sama. Ya, jangan sampai kita membuat orang tua kita itu kecewa, apalagi sampai marah. Ya, nah gitu ya. Jadi ini dasar hukum birrul waladin. Kemudian ada beberapa keutamaan dari birrul waladin ini. Yang pertama adalah amalan yang paling mulia. Apa itu amalan yang paling mulia? Ya disebutkan gitu ya dari Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian oleh Rasul dijawab ya, sholat tepat pada waktunya. Lalu apalagi selain sholat tepat pada waktunya ya Rasul? Kemudian dijawab lagi oleh Rasul, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya, kemudian bertanya lagi, lalu apa Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi kita berbuat baik, kita menyayangi orang tua itu juga menjadi amalan yang paling mulia. Ya, amalan yang paling mulia. Kemudian yang kedua, keutamaannya adalah penyebab diampuninya sebuah dosa. Ya, ini Allah menjanjikan ampunan kepada seseorang yang berbakti kepada orang tuanya gitu ya. Ini dijelaskan di surat Al-Aqaf ayat 15 sampai 16 gitu ya. Di situ disebutkan mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amalan yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sesuai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, ketika kita berbakti itu menjadi sumber utama untuk diampuni dosa-dosa kita. Nah, ini juga diriwayatkan juga oleh Rasulullah gitu ya. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah menimpa kepadaku dosa yang besar. Apakah masih ada pintu taubat bagiku? Maka Rasulullah bertanya kepada sahabatnya ini, apakah ibu masih hidup? Terus kemudian berkata tidak. Kemudian bersabdalah Rasulullah, kalau bibimu masih ada enggak? Masih hidup enggak? Dia berkata iya. Nah, kemudian Rasul juga bersabda, berbuatlah baik kepadanya. Ya, ini keutamaannya seperti itu. Jadi kita diminta berbuat baik kepada khususnya ibu kita. Ya, khususnya ibu kita. Berbuat baiklah sehingga kita bisa diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, penyebab masuknya seseorang ke surga. Itu ya. Oh, kok bisa, Pak? Kok bisa penyebab masuknya ke surga? Ya. Ini dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang. Dan saya datang ke sini untuk meminta nasihat kepada Anda. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu masih memiliki ibu? Dijawabnya, iya Rasul. Kemudian Rasul berkata, tetaplah kamu bersamanya. Karena sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Wah, luar biasa ini. Jadi ketika kita berbuat baik, kita menghormati, kita menyayangi kedua orang tua kita, ya. Ini dengan
dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, insya Allah ini juga menjadi salah satu sebab kita masuk ke surga. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan yang mungkin kita akan menjumpai kepada orang tua kita, ataupun nanti kepada pasien kita, ataupun nanti ketika teman-teman berjumpa dengan saudara-saudara yang lain gitu ya, yang sudah tua, yang sudah dikaruniai umur lebih dari 60 tahun. Yang pertama adalah masalah pikun. Ya, di sini dijelaskan di surat An-Nahl ayat 70 ya. Dan Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang renta. Usia yang renta itu usia yang sudah tua. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ya, ketika kita sudah tua, ketika orang tua kita menjadi tua, bertambah umurnya, sudah semakin sepuh, rambutnya sudah semakin putih, mungkin giginya sudah mulai tanggal gitu ya, kulitnya sudah mulai keriput, ya itulah menjadi usia-usia yang renta, usia yang mungkin nanti pemikirannya tidak fresh lagi seperti kita, sehingga bisa terjadi kepikunan. Ya, dan ini disebutkan juga di surat Al-Hajj 5 gitu ya. Wahai manusia, jika meragukan hari kebangkitan, maka sungguhnya kami menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, kemudian dari segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah segumpal daging kamu disempurnakan, yang tidak sempurna disempurnakan. Ya, ini bagaimana proses pembentukan manusia gitu ya di surat Al-Hajj 5 ini. Kemudian dia berangsur-angsur menjadi seorang bayi, anak, kemudian dewasa, kemudian nanti ada yang diwafatkan, ada pula yang dikembalikan sampai usia yang tua atau akan menjadi pikun. Ya, dan kamu akan melihat bumi ini menjadi kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Ya, bagaimana ini konsep memang pikun ini atau menjadi tua itu pasti gitu ya, pasti dijelaskan di situ di surat Al-Hajj itu ya. Bagaimana proses pembentukan sebuah manusia. Ya, jadi kalau menjumpai orang tua yang pikun ya kita harus bersabar. Tadi disebutkan di surat Al-Isra, kita harus berbuat baik, kita harus menyayangi, jangan sampai kita membentak. Ya, seolah-olah orang yang tua, yang pikun gitu kan, ada yang mengatakan seperti kembali ke anak kecil. Ya, kita perlakukan dengan baik. Jangan sampai dibentak, kita harus sabar dalam menghadapi orang tua kita. Kemudian ada proses penuaan dan implikasinya pada aspek fisik. Di situ disebutkan di surat Yasin gitu ya, ayat 68, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Ya, tadi yang saya sebutkan, ketika sudah panjang umurnya, sudah semakin tua, dia akan seperti anak kecil lagi. Ya, supaya ini teman-teman harus mengetahui ini. Ya. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 54. Ya, Allah yang telah menciptakan kamu dari keadaan yang lemah, kemudian dia menjadikan kamu keadaan yang lemah itu menjadi kuat. Kemudian setelah kuat itu dia lemah kembali. Itu prosesnya. Ketika kita bayi, tentu kita akan dilindungi oleh orang tua kita. Kita dalam keadaan lemah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Mau bangun saja harus dibangunin. Mau pipis saja, pipis di kasur gitu ya. Harus dibantu oleh orang tua kita. Mau pakai baju, dipakaikan baju gitu. Mau jalan harus dibantu untuk berjalan, belajar berjalan. Ketika kita dewasa, ketika kita remaja, kita kuat. Mau ngapain bisa. Mau jalan cepat bisa, mau lari bisa, mau main sepak bola bisa, mau main tenis bisa. Semuanya bisa karena kita dalam kondisi yang kuat. Dalam kondisi yang prima. Di usia-usia muda, di usia dewasa. Tetapi apa yang terjadi ketika kita sudah mulai tua? Kita harus memahami itu. Kita akan kembali kepada yang menjadi lemah lagi.
tulang kita mulai ada pengeroposan, gigi kita ada yang tanggal, kulit kita menjadi keriput, tangan kita tremor ketika memegang sesuatu. Ya, ada juga yang ada permasalahan fisik, misalkan sudah tidak lagi bisa menahan buang air kecilnya, gitu ya. Jadi Masya Allah, luar biasa sekali. Allah itu menciptakan kita itu seperti roda yang berputar. Dari bawah, lemah, atas, kita semakin kuat. Kemudian dikembalikan lagi ke bawah menjadi keadaan yang lemah lagi. Ya, jadi kita harus memahami itu. Ketika semakin tua, kita harus memahami bahwa kemampuan fisiknya sudah tidak seprima, sudah tidak sebagus ketika dia muda. Nah, ada lagi permasalahan yang lain adalah depresi. Nah, ini bagaimana depresi ini? Nah, disebutkan di surat Al-Hijr 54 sampai dengan 56 gitu ya. Dia Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?" Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa." Dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat-Mu ya Allah kecuali orang-orang yang sesat." Ya. Jadi ketika kita menjumpai orang yang depresi, kita menjumpai orang tua yang mempunyai masalah gitu ya. Ya, kita harus berikan nasihat, berikan pengetahuan kita, berikan kemampuan kita, berikan ilmu kita untuk apa yang bisa dilakukan oleh orang tua kita. Apa solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi? Itu pasti semuanya ada solusinya. Karena sudah dijelaskan Allah itu tidak akan menurunkan cobaan melebihi dari kemampuan umatnya. Ya, jadi ketika ada lansia yang terkena depresi, ada lansia yang sedang mengalami masalah, kemudian dia murung, ya kita datangi, kita gali permasalahannya seperti apa. Ya, dari permasalahan itu kita berikan intervensi, kita berikan sumber-sumber yang bisa dia pergunakan untuk mengatasi masalah itu. Ya, supaya dia tidak bertambah depresi lagi. Supaya dia bisa mengetahui solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu ya. Ya. Jadi kita diminta untuk di situ memberikan solusi, berbuat sabar ya kepada orang tua yang sedang mengalami masalah. Nah, kemudian ada juga ini yang tadi saya katakan ketika dia sudah lemah, kadang ada permasalahan yang dihadapi oleh orang tua kita. Dia tidak bisa lagi menahan pipisnya. Nah, makanya ada beberapa solusi yang ditawarkan yaitu penggunaan popok atau pampers. Terus bagaimana nih ketika kita mau sholat, orang tua kita mau sholat ketika dia menggunakan pampers gitu ya. Padahal di sini disebutkan di hadis riwayat Bukhari ini ya, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika mereka berhadas hingga dia berwudu. Ya, berhadas ini karena dia bisa karena PAK gitu ya. Nah, berwudu ini maksudnya apa? Dalam keadaan yang suci. Nah, disebut gimana nih kalau memakai pampers? Boleh nggak? Di situ sebutkan boleh menggunakan pampers asalkan ketika akan sholat menggunakan pampers yang bersih, kemudian kemaluannya juga dibersihkan. Ya, pampers yang bersih, jangan lagi pampers yang penuh dengan BAK, nah, diganti dulu, kemudian kemaluannya dibersihkan ya supaya tidak ada iritasi, tidak ada bakteri-bakteri yang menempel di sana, kemudian lakukan sholat. Kalau dia mampu untuk berwudu, berwudu. Kalau dia tidak mampu untuk berwudu, ya tayamum. Kalau dia sholatnya tidak mampu untuk berdiri, ya duduk. Duduk tidak bisa, ya tiduran. Tiduran tidak bisa, bahkan menggunakan kode kedipan mata pun diperbolehkan. Masya Allah, luar biasa Islam ini membuat mudah ketika orang akan melaksanakan ibadah.
Itu yang bisa saya sampaikan untuk MTE pada stase gerontik ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tentunya ini menjadi pengingat bagi diri saya pribadi sekali lagi, supaya saya lebih menyayangi kedua orang tua, dan teman-teman juga bisa menyayangi kedua orang tua kalian, dan tentunya insya Allah nanti akan diaplikasikan ke stase gerontik. Jadi luar biasa teman-teman dihadapkan oleh stase gerontik ini. Teman-teman akan belajar bagaimana mengelola seorang lansia, seorang yang sudah tua, dan ini akan menjadi bekal yang sangat-sangat bermanfaat ketika kita merawat orang tua kita kelak ketika dia sudah masuk di usia yang tua juga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.